akumulasinya malah semakin bergairah ya. Jadi sih harapannya sih besok Elsa masih menunjukkan kenaikannya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini perdagangan tanggal 8 Januari 2021 ya, hari Jumat. Biasanya kawan-kawan yang mau tradingnya mingguan biasanya sudah mulai TP di hari Jumat. Nah, ini kita tengok di IHSG ya. IHSG kembali meroket ya hari ini dan keluar dari zona sideways-nya. Nah, luar biasa ya. Semoga dia bakal meneruskan kenaikannya untuk besok-besok dan minggu-minggu ke depan ya. Nah, untuk rekomendasi kita kemarin yang untuk perdagangan pagi tadi, alhamdulillah ya bisa tercapai semua targetnya. Tapi kalau untuk jangka panjang juga masih oke sih kalau kawan-kawan masih pegang. Nah, kita tengok satu-satu ya. Yang pertama adalah PTPP. PTPP ini hari ini sempat mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Ini hari ini di pembukaan loncat ya. Nah, ini kan penutupan di harga kemarin di 2070. Lalu hari ini pembukaan di 2110. Lalu dia sempat ke 2170 ya. Main kisaran 23%, lalu hari ini turun kembali ya dengan volume yang tidak terlalu besar. Tapi mungkin memang ada beberapa yang mulai TP, tapi alhamdulillah kalau seandainya kawan-kawan yang masih kuat, dia bakal meneruskan kenaikannya ya. Nah, PTPP untuk bandar detektornya masih belum terlalu ramai ya hari ini. Nah, ini masih juga akumulasi masih belum terlalu gencar seperti minggu-minggu kemarin. Nah, ini beritanya ya, selain PTPP ini menggarap proyek pabrik baterai, nah ini juga ada berita terbaru bahwa ekspansi 2021 PTPP garap proyek di aset-aset lahan milik Pertamina. Nah, ini ya, PTPP telah membidik sejumlah proyek konstruksi yang dimiliki oleh PT Pertamina. Ini dilakukan untuk menggerek kinerja perusahaan plat merah tersebut. Jadi sebenarnya PTPP kalau kawan-kawan memang masih mau ditahan, nah masih ada peluang yang sangat bagus ya. PTPP memang perusahaannya juga jelas dan perusahaan BUMN yang sangat-sangat bagus. Nah, rekomendasi kita selanjutnya yang kemarin adalah TINS. Nah, ini TINS juga hari ini sempat mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, sampai 5%-an, tapi kempes kembali di akhir perdagangan ini dengan volumenya juga yang tidak terlalu besar untuk besok. Jadi memang masih sangat-sangat bagus untuk TINS ditahan. Kita tengok bandar detektornya. Nah, akumulasi untuk TINS di bandar detektornya masih terus berjalan ya. Nah, beda seperti PTPP tadi, walaupun sebenarnya memang beritanya sudah mulai gencar, tapi akumulasinya masih santai-santai aja di PTPP. Tapi kalau di TINS ini sudah terlihat ya, yang akumulasinya cukup bagus ya. Dengan ini hijaunya juga masih terus berjalan. Walaupun di sini memang ada ekor sedikit jual-jualan sebagian sih untuk TINS. Jadi jangan takut juga untuk TINS karena proyek baterai dan mobil listrik masih terus berjalan. Jadi kemungkinan bakal terus rally juga masih ada kemungkinan besar ya. Begitu juga dengan Antam ya. Hari ini juga mengalami kenaikan. Nah, ini akumulasinya juga terus berjalan sangat bagus ya. Walaupun hari ini sama seperti TINS, dia kempes di akhir perdagangan. Jangan takut ya, malah ketika dia kempes, kawan-kawan sebenarnya malah waktunya untuk serok. Nah, terakhir adalah menu kita yang terakhir adalah PNBN ya. Nah, ini PNBN hari ini sempat harga tertingginya di 12.50 dengan pembukaan di 12.25. Kita tengok chartnya ya. Nah, PNBN melihat chartnya ini sangat-sangat bagus ya. Sekarang supportnya ada di garis ini di harga 1190 ya. Selama dia masih di atas 1190 ya kawan-kawan bisa tahan juga. Malah kalau seandainya dia turun di bawah 1190, kawan-kawan bisa upgrade down. Nah, targetnya masih sangat jauh kalau kawan-kawan memang mau simpan di PNBN. Nah, masih di kisaran 1400-an. Jadi memang perusahaan ini juga adalah perusahaan bagus. Nah, jadi jangan takut ya untuk PNBM. Ditambah lagi kita tengok di sini stokastiknya masih menunjukkan kenaikan ya. Nah, jadi memang harapannya bakal terus rally nanti untuk PNBN. Jadi simpan aja kalau kawan-kawan masih punya PNBN ya. Nah, untuk rekomendasi kita untuk hari ini Telkom ya, Telkom Indonesia, TLKM. Nah, ini sekarang memang masih masuk di fase sideways. Nah, tapi dengan volume yang cukup besar di hari ini,
dengan sideways-nya juga tidak terlalu jauh ya. Di harga sideways-nya itu ada di harga 3.640 dan ini 3.550-an sekarang di penutupan. Harapannya besok bakal menembus dari resist ini. Nah, apabila menembus dari resist 3640, kita bisa tambah muatan di sini. Dan kalau seandainya memang dia turun, ini juga stop loss-nya juga tidak terlalu jauh ya, dia di bawah MA20 ini ya. Kalau untuk dekat-dekat di sini. Tapi dengan berita terbaru yang baru rilis di Telkom. Beritanya adalah Telkom siapkan sejumlah rencana bisnis baru. Jadi Telkom juga bakal memperkuat posisinya dalam persaingan di bisnis operator ini ya. Jadi dia nggak mau kalah dengan Indosat dan Tri ya untuk menjadi salah satu operator terbesar di Indonesia. Nah, kita melihat dari bandar detektornya. Nah, dari bandar detektornya ya untuk daily. Nah, Telkom ini memang kemarin sempat turun kan, beberapa hari sempat sideways di sini. Dengan di sini banyak yang jualan nih, ini ditandakan dengan tanda-tanda merah ya untuk beberapa hari yang lalu. Tetapi di hari ini sudah mulai muncul akumulasi ya di sini ya, dengan ditandakan dengan hijau cukup bagus, dengan ada dana yang masuk juga yang cukup besar. Nah, ini ada tandanya, ada tanda panah di sini ya. Nah, tanda panah di sini. Dan kita tengok juga untuk Telkom di 10 menit ya, 10 menit terakhir. Nah, kita tengok di sini Telkom di 10 menit terakhir ya, 8 Januari hari ini mengalami akumulasi yang cukup bagus ya. Ini sampai dengan 10 menit terakhir, walaupun dia naik turun, tapi di sini akumulasinya tetap terus berjalan ya. Harapannya besok bakal melanjutkan dari akumulasinya untuk Telkom. Nah, kita tengok ya akumulasi di data saham Indonesia untuk Telkom. Nah, Telkom untuk daily-nya, nah ini sudah lumayan bagus ya untuk daily. Nah, ini kita bisa tengok dia simple dan eksponensial juga menunjukkan bahwa dia ada sinyal beli buy. Kita tengok juga untuk di bandar detektornya, bandarmologinya juga untuk daily ini sudah mulai banyak yang akumulasi ya untuk daily-nya. Jadi memang Telkom ini cukup luar biasa, cukup bagus ya. Rekomendasi kita yang kedua adalah Elsa ya, Elnusa Tbk. Nah, hari ini juga dia mengalami breakout dengan volume yang cukup besar ini. Malah volumenya ini mungkin 2 minggu terakhir adalah yang terbesar ya. Volumenya udah terbesar, dengan stokastiknya juga menunjukkan kenaikan yang cukup bagus. Kita tengok di bandar detektornya ya untuk Elsa. Nah, untuk bandar detektornya di Elsa ini untuk 2 hari ini ya, dia mengalami kenaikan yang cukup bagus ya, dengan akumulasinya juga sudah berjalan begitu panjang. Ini berjalan begitu panjang, sekarang mulai kenaikannya ditambah dengan hijau yang sangat pekat. Nah, besok kemungkinan juga bakal meneruskan untuk kenaikannya. Kita bakal tengok di 10 menit terakhir juga untuk Elsa. Nah, 10 menit terakhir juga dia mengalami akumulasi yang cukup besar ya. Nah, ini 10 menit terakhirnya juga akumulasinya malah semakin bergairah ya. Jadi sih harapannya sih besok Elsa masih menunjukkan kenaikannya. Untuk Elsa, targetnya berapa Elsa? Elsa masih targetnya di kisaran 510 ya. Harapannya bisa tembus. Nah, melihat dari data saham Indonesia di Elsa, nah ini daily-nya juga cukup bagus ya. Nah, ini penuh ya, hijau semua untuk rekomendasinya daily. Nah, kita tengok di bandarmologinya di daily. Nah, ini mungkin sebagian sudah ada yang jualan ya untuk hari ini ya, tapi kita tengok di sini untuk masih akumulasinya juga masih berjalan ya, masih bagus. Kita tengok asingnya juga masih ada lah untuk ini, masih nyimpen sebagian. Nah, rekomendasi kita terakhir adalah Same ya. Tapi saya melihat dari penutupannya ini nggak masuk sih. Mungkin kita cancel aja Same, walaupun sebenarnya memang dia melakukan stokastiknya juga masih naik ya, masih naik. Tapi ketika ngeliat candle seperti ini masih 50-50 sih untuk besok bakal mengalami kenaikan. Jadi kita ganti aja ya untuk buy close-nya. Tapi kita tengok kalau seandainya kawan-kawan yang punya Same di bandar detektornya di Same, daily-nya dia masih mengalami akumulasi yang cukup bagus ya. Same targetnya memang masih tinggi sih. Tapi kalau untuk besok ya saya belum tahu sih bakal naik dulu apa dia bakal turun. Tapi kalau seandainya Same ini turun, kawan-kawan bisa antri di kisaran 290-an ya. Nah, kita tengok Same juga, makanya nggak masuk rekomendasi. Kita lihat di 10 menitnya. Nah, di 10 menitnya dia akumulasinya tidak terlalu menarik ya. Jadi memang
lesu-lesu aja sih untuk SAME. Nah SAME untuk di data saham Indonesia di daily-nya memang masuk sih. Kita tengok di 5 menit 15 menitan. Nah ini sudah sebagian udah ada yang jual ya, eksponensial. Dan ditengok di 5 menitannya juga memang banyak yang dibuang. Nah jadi makanya SAME kita cancel untuk kita tengok di bandarmologinya. Nah di daily juga sudah banyak yang buang barang ya. Nah di sini mulai distribusi. Walaupun asing memang untuk daily sempat masuk sih, tapi tidak terlalu besar ya untuk asing. Jadi seandainya kalau besok dia naik ya alhamdulillah, karena memang chartnya masih 50-50 kenaikan dan penurunan juga. Tapi kalau seandainya turun bisa kawan-kawan serok ya. Jadi kita cancel untuk SAME, kita ganti. Ini sebenarnya saham yang sudah ARA ya. Kawan-kawan bisa masuk untuk saham-saham ARA kalau seandainya besok dapat. Itu adalah IRA dan juga satu lagi adalah GJTL. Ini kenapa IRA? Karena IRA juga memang masih berita dengan vaksin, dengan akumulasinya juga masih terus sangat-sangat bagus ya untuk IRA. Harapan besok sih 2-3% masih tercapai untuk IRA. Dan juga GJTL ya. Kenapa GJTL nanti kita bakal bahas. Kenapa GJTL juga bakal menarik untuk besok di watchlist. Nah kita tengok dulu bandar detektornya di IRA. Nah bandar detektornya di IRA ini dalam mungkin kisaran 2 minggu terakhir ini akumulasinya cukup bagus ya. Nah, ditambah hari ini juga sampai ARA kembali. Ini harapannya besok untuk 3-4% sih masih bisa tembus untuk IRA. Nah kita tengok juga kalau saham-saham ARA biasanya 10 menit memang akumulasinya masih cukup berjalan ya, masih sangat-sangat bagus ya untuk IRA. Dan untuk yang terakhir adalah GJTL. Langsung kita tengok aja GJTL di bandar detektornya. Nah, GJTL hari ini mengalami kenaikan yang cukup besar ya. Ini akumulasinya cukup bagus di sini dengan hijau yang cukup mentereng di sini. Nah, sebenarnya apa sih kenapa GJTL ini mengalami kenaikan yang cukup bagus? Ini sebenarnya ada satu berita yang membuat yang sangat-sangat menjadi magnet untuk GJTL untuk bakal meneruskan kenaikannya untuk besok. Apa itu? Kita tengok ya. Lokehome genggam 5% dari saham GJTL. Nah ini yang membuat saham GJTL naik sampai ARA ya di hari ini. Nah harapannya sih besok masih ada kenaikan yang cukup signifikan. Biasanya sih beberapa hari sih kalau ada berita seperti ini. Bisa kita cek juga nanti di RTI apakah benar Lokehome masuk di GJTL. Nah ini jadi salah satu dari kenapa GJTL hari ini naik hingga ARA itu adalah karena berita dari Lokehome ya. Nah bagi kawan-kawan yang mencari buy close ya dari OK Saham, nah yang bakal bisa kita pantau di hari Senin nanti. Nah ini setiap jam 2.40 sampai jam 2.55 lah. Saya bakal menulis di sini untuk menu buy close ya. Ini saya sudah tulis Telkom, Elsa, dan SAME. Tapi SAME ini tadi pas ketika terakhir nggak masuk sih di ini kita. Mungkin bisa di cancel kalau seandainya kawan-kawan yang belum punya. Tapi bisa diganti dengan bisa pantau saham-saham ARA ya yang kemarin di IRA dan GJTL. Untuk 2 atau 3% sih kemungkinan IRA dan GJTL sih masih bakal bisa sih untuk ambil copetan untuk di hari Senin ya. Sambil kita pantau nanti hari Sabtu, Minggu, dan Senin pagi kira-kira ada berita apa sih yang sangat-sangat bagus untuk kita pantau nanti sebelum pembukaan. Mungkin bakal saya tulis juga di sini mungkin kisaran dari jam 8.30 sampai jam 9.55 mungkin saya sudah nulis kira-kira apa sih yang bakal kita pantau untuk di hari ini. Nah terima kasih ya buat kawan-kawan yang terus mendukung dari OK Saham dan juga kawan-kawan yang ikut menu dari OK Saham. Semoga kita di Januari ini bisa cuan besar dan juga target kita di 2021 kita bisa dapat 1 miliar ya untuk diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Nanti bakal saya bales komen-komenan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.